Waalaikumsalam. Hari ini saya, Arata Efdan dan Alif Almars akan mewawancarai Dr. Supriyana. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Pertanyaan pertama, siapa nama lengkap dokter? Selamat siang, nama saya Dr. Isip Supriyana, spesialis paru. Lanjut ke pertanyaan kedua, di mana dokter bekerja? Saat ini saya berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, mengapa dokter mengambil bidang paru-paru dan Pertanyaan ketiga, mengapa dokter mengambil bidang paru-paru dan apa motivasi dokter untuk mengambil bidang ini? Tujuan saya saat itu mengambil dokter spesialis paru-paru atau pulmonologi, yaitu karena pada kondisi sebelumnya belum ada dokter yang atau dokter spesialis paru di Tanjung Pinang. Jadi untuk meningkatkan atau mutu pelayanan kesehatan terutama di bidang paru, jadi tujuan saya harus mengambil spesialis di bidang tersebut, yaitu spesialis di bidang paru, biar pelayanan masyarakat khususnya Kota Tanjung Pinang untuk penyakit paru itu bisa tertangani. Motivasi saya itu tadi, agar kesehatan masyarakat khususnya Kota Tanjung Pinang di bidang paru-paru dan juga tata laksana penyakit paru bisa ditangani dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Selanjutnya, penyakit reproduksi apa saja yang telah dialami pasien dokter? Kalau penyakit reproduksi itu biasanya yang berhubungan dengan paru, terutama asma dengan kehamilan. Cuma yang khusus untuk penyakit reproduksi seperti kelainan di bidang obstetri dan ginekologi itu biasanya jarang saya temukan. Tapi kalau yang bersamaan dengan paru-paru seperti TBC pada kehamilan dan asma pada kehamilan, sehingga itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada ibu dan janin. Oke, selanjutnya, berapa banyak pasien yang mengeluh penyakit sistem reproduksi pada dokter? Kalau yang khusus untuk sistem reproduksi itu biasanya dokter obstetri dan ginekologi. Cuma kalau misalnya yang bersamaan dengan penyakit paru itu misalnya dalam sebulan itu ada 1 atau 2 pasien. Jadi tidak banyak seperti itu. Kecuali kalau pada pasien dokter-dokter yang khusus menangani bidang obstetri dan ginekologi. Baik, untuk pertanyaan ke-6, pendapat dokter bagi pasien yang terkena penyakit sistem reproduksi. Saya ulangi lagi. Pendapat dokter bagi pasien yang terkena penyakit sistem reproduksi. Biasanya kalau pasien-pasien yang mengalami gangguan atau kesehatan di bidang reproduksi itu sebaiknya dia harus langsung berobat ke puskesmas. Berobat ke puskesmas atau klinik terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Bila ada keluhan yang tidak bisa ditangani, mungkin bisa dirujuk ke rumah sakit, khususnya ke dokter spesialis obstetri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana pendapat dokter cara mengatasi penyakit sistem reproduksi? Cara mengatasi penyakit sistem reproduksi biasanya pertama kali untuk setiap individu atau masa-masa reproduksi itu biasanya harus diberikan edukasi, diberikan pembelajaran tentang penyakit-penyakit reproduksi, seperti keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang bisa dialami, jadi atau pendidikan berupa pendidikan seksual pada anak-anak usia sekolah, dan penyakit-penyakit yang berhubungan
dengan reproduksi itu biasanya paling tidak harus diberikan edukasi pada masyarakat, khususnya anak usia sekolah, dan apabila ada keluhan atau gejala yang dialami mungkin bisa langsung konsultasi ke dokter terdekat atau di puskesmas. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, mengapa kita harus menjaga sistem reproduksi sejak dini? Itu erat hubungannya, kaitannya dengan keberlangsungan atau populasi. Sistem reproduksi secara umum artinya organ yang bisa menghasilkan keturunan, baik itu laki-laki atau perempuan yang telah menikah sah. Mereka akan bisa menghasilkan keturunan atau anak apabila memiliki sistem reproduksi yang sehat dan baik. Kalau misalnya terjadi gangguan sistem reproduksi pada pasangan atau pada usia muda, itu bisa mempengaruhi kesehatan dan mempengaruhi keberlangsungan, terutama untuk menghasilkan generasi atau melahirkan anak. Jadi bisa ada hambatan atau gangguan. Baik, selanjutnya, apa pengaruh penyakit HIV terhadap paru-paru dan sistem pernapasan pada manusia? Pengaruh HIV itu sangat luas. Ya, HIV biasa kita sebut ya, infeksi virus, human immunodeficiency virus. Dia bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh pada seseorang yang terkena atau terinfeksi. Apabila terjadi penurunan daya tahan tubuh, itu bisa menyebabkan infeksi yang lebih banyak lagi atau memudahkan atau rentan tubuhnya terhadap infeksi, terutama infeksi tuberkulosis dan pneumonia. Selain itu juga banyak penyakit infeksi oportunistik selain dari TBC dan pneumonia yang bisa diderita pada pasien HIV. Apabila tidak ditangani, tentu akan menyebabkan kematian pada pasien tersebut. Baik, untuk pertanyaan terakhir, makanan apa yang berdampak buruk bagi kesehatan paru-paru? Makanan yang berdampak buruk bagi kesehatan paru-paru, biasanya kita lihat hubungannya secara holistik. Jadi biasanya makanan itu yang menyebabkan ada yang menyebabkan gangguan di saluran cerna, sehingga menyebabkan daya tahan tubuh atau imunitas itu tidak bagus. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu penting. Atau gizi, seperti makanan yang bergizi seperti karbohidrat, protein yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, itu penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, paru-paru kita juga sehat dan kuat terhadap infeksi mikroorganisme seperti TBC dan pneumonia. Terutama kita harus bisa memilih dan menghindari terutama makanan-makanan yang mengandung banyak pengawet atau makanan-makanan instan, sepertinya yang sangat sedikit sekali kandungan gizinya di dalam makanan tersebut. Jadi makanan yang paling baik bagi tubuh adalah makanan yang mengandung atau yang bergizi tinggi. Terima kasih Dokter Supriyana. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami suguhkan. Saya akan tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.